Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada kesempatan yang luar biasa ini kita boleh berjumpa lagi lewat renungan Sosianim. Saya bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tetap baik. Saya bersyukur karena sampai hari ini kita semua boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mau masuk dalam renungan firman Allah, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Itulah menjadi kerinduan kami dan keyakinan kami. Kalau kami ada sampai hari ini membuktikan bahwa benar-benar Tuhan memelihara kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami boleh bersyukur karena selalu ada kebenaran firman Allah. Karena selalu ada firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Ada firman Tuhan yang memampukan kami sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu. Berkati kami semua yang menyaksikan program ini sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan ini mari kita melihat firman Allah yang saya ambil di dalam Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Saya berbicara tentang tabur tuai, ya. Orang yang menabur pasti menuai. Ini kata firman Tuhan, ya. Alkitab berkata begini dalam Mazmur 126 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan saat ini diingatkan kepada kita bahwa ada musim menabur, juga ada musim menuai. Diingatkan juga bahwa ternyata apa yang kita tabur rupanya pasti ada tuaian. Alkitab berkata dalam firman Tuhan di kitab Mazmur ini berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Bahkan di ayat yang ke-6 di sana dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan membawa kita bahwa apa yang kita kerjakan hari ini pasti kita akan tuai di masa yang akan datang. Ataupun ketika kita menuai hari ini tidak lepas dari apa yang kita tuai di masa lalu, saudara. Apa yang kita tuai di hari kemarin. Karena rupanya tabur tuai ini merupakan satu prinsip yang ada di dalam firman Allah. Orang yang menabur tidak akan dikecewakan, pasti akan menuai. Nah, kalau kita tahu bahwa menabur itu pasti ada menuai, tentunya kita akan menabur hal-hal yang baik. Tentunya kita akan menabur hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya kita akan menabur seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebab pastinya ketika kita menabur, terlebih kita menabur di dalam Tuhan, wah, kita akan bersorak-sorai juga di dalam Tuhan. Satu hal juga yang saya perhatikan di dalam firman Allah bahwa namanya menabur itu tidak dibatasi oleh waktu atau tidak dibatasi oleh masa musim yang ada, saudara. Karena ada satu ayat yang Alkitab berkata di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Mari kita buka, kalau kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8
ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan begini saudara, bahwa selama bumi masih ada, atau dengan kata lain selama kita ada di bumi ini, selama kita ada di dunia ini, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi saudara, rupanya masa menabur itu saudara bukan dibatasi oleh waktu, ya, usia dan lain sebagainya. Tetapi setiap hari, setiap saat, setiap masa kita tetap menabur. Sama seperti ketika kita sampai hari ini makan beras, makan nasi, ya. Karena selalu ada orang yang menanam padi. Hasilnya menjadi beras, sehingga beras itu atau beras itu yang kita makan, itu contohnya saudara, ya. Coba kalau misalnya dia berhenti, seorang petani itu dia berhenti menabur, nanam padi, pasti satu waktu tidak ada tuaian saudara. Jadi dengan kata lain saudara, bahwa setiap kita orang percaya setiap hari menabur, setiap waktu menabur. Dan yang pasti kita akan menuai saudara. Biasanya kalau kita tanam pohon biji mangga satu, nanti beberapa tahun kemudian dia akan berbuah saudara. Nah, buahnya bukan cuma satu, banyak saudara. Nah, jadi berarti kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, menabur terus, ya, menabur. Apa yang kita tabur hari ini pasti akan menuai di hari yang akan datang saudara. Apa yang kita tuai hari ini tidak lepas dari apa yang kita tabur di hari-hari kemarin. Nah, jadi saudara, pada prinsipnya, pada dasarnya, anak Tuhan, saudara dan saya harus tetap menabur saudara, ya. Hari ini kita tetap menabur, besok tetap menabur, lusa menabur, sepanjang hidup kita tetap menabur saudara. Dan pastinya kita akan tetap menuai saudara. Itu janji firman Allah. Sebab dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Nah saudara, apa yang kita harus tabur? Kata firman Allah, apa yang harus kita tabur? Alkitab berkata begini di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11. Jadi jangan sampai kita salah menabur saudara. Amsal pasal yang ke-11 dikatakan begini saudara, di ayatnya yang ke-18. Orang fasik membuat laba keuntungan yang sia-sia, ya. Laba atau keuntungan yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Jadi saudara, jangan sampai kita menabur sesuatu hal yang sia-sia. Tetapi berusahalah kita menabur yang baik saudara, ya. Kita menabur sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menabur seperti apa yang Tuhan mau saudara. Ya, sebab kalau kita tahu juga dalam firman Allah, apa yang kita tabur saudara dilihat oleh Tuhan, dan itu Tuhan perhatikan. Coba kita lihat dalam kitab Galatia pasal yang ke-6. Beberapa ayat saja kita akan lihat saudara. Galatia pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi taburlah yang baik saudara, maka kita akan menuai banyak kebaikan. Sebab barang siapa, ayat 8, sebab barang siapa menabur dengan daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi dikatakan oleh firman Allah, menaburlah, sebab pasti kita akan menuai. Tetapi jangan sampai kita menabur yang namanya
menabur dalam kedagingan, tetapi menaburlah di dalam roh, kata firman Allah. Bahkan dia katakan di ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Rupanya kita berbuat baik itu sama dengan kita menabur. Jangan kita bosan-bosannya berbuat baik, kata firman Allah. Karena apabila sudah datang waktunya, berarti ada waktunya kita akan menuai. Ada waktunya kita akan melihat janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Menaburlah dengan banyak-banyak kebaikan, saudara. Saya tidak mungkin ajarkan menabur tentang kebaikan itu seperti apa, tetapi kita sudah tahu bersama. Terlebih sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang satu hal, ketika kita menjadi orang baik, menabur banyak kebaikan, kita akan banyak menuai yang luar biasa. Sebab Tuhan tahu, ya, Tuhan bahkan kalau kita dengar firman Allah kemarin di hari Minggu, Tuhan panggil kita untuk apa? Berbuah, saudara. Ya, jadi setiap apa yang kita tabur pasti akan ada buahnya, saudara. Nah, demikian juga dengan hidup orang percaya. Apa yang kita tanam pasti akan berbuah. Jadi apa yang kita harus kerjakan, apa yang harus kita tanam, tanamlah kebaikan itu. Sebab ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Amsal ingatkan, jangan kita kalau orang fasik membuat laba yang sia-sia, atau jangan kita menabur hal yang sia-sia, tetapi menabur kebenaran supaya kita mendapat pahala yang tetap, saudara. Biarlah pada kesempatan ini, mari kita mau menabur yang benar, sebab kita akan menuai banyak-banyak kebenaran. Itulah sebabnya pada kesempatan yang singkat ini, mari anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita yang menyaksikan program ini, kita mau menabur di dalam Tuhan, ya. Menaburlah, kata firman Allah, menaburlah di dalam roh, maka kita akan menuai kekekalan, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Firman Tuhan mengingatkan kami semuanya untuk tidak berhenti menabur, tidak berhenti melakukan hal-hal yang baik. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau berusaha semampu kami, sekuat kami, untuk kami mau tetap menabur. Sebab firman Allah sudah mengatakan kami akan menuai ketika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan buat firman Allah. Terima kasih semua jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan program ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang siap menabur, dan juga pasti kami menjadi orang-orang yang siap menuai. Terpujilah namamu. Ini doa kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.